Halo, salam sejahtera, selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan bagi umat Muslim, yang juga buat umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kami, saya mewakili PT Tidara Sabas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya. Kemudian juga apresiasi kami dari PT Tidara Sabas kepada para partisipan yang sudah melakukan registrasi melalui website www.tdrsbs.com untuk mendapatkan free e-sertifikat yang nanti akan kami kirimkan via email kepada para partisipan. Kembali lagi selamat bergabung kepada para partisipan di acara online workshop. Online workshop ini yang kami selenggarakan Tidara Sabas selaku pelaku atau praktisi sistem alat ukur serah terima minyak bumi mencoba untuk melakukan sharing session. Pada kesempatan ini edisi perdana, topik yang pertama ini kami angkat terkait dengan meter selection, kemudian juga stream konfigurasi dan meter sizing. Kami batasi untuk liquid custody meter. Jadi mungkin kalau kawan-kawan ada yang bergerak di bidang gas custody meter, mohon maaf mungkin bisa mengikuti, tapi mungkin kami akan fokus untuk kegiatan serah terima minyak bumi untuk alat ukur dengan media liquid. Kemudian aplikasinya fokus untuk pipeline, walaupun sebenarnya di materi kami ini tidak fokus untuk pipeline, bisa juga diaplikasikan untuk aplikasi yang lain, hanya mungkin ada contoh yang nanti kami pakai hanya untuk pipeline. Mudah-mudahan bisa mengikuti di masa ngabuburit ini. Mudah-mudahan bisa selesai durasi paling lama 60-70 menit, di mana mungkin ada total ada 16 slide. Nanti di masing-masing slide-nya ada page-nya. Kalau misalnya kawan-kawan juga mau diskusi, bertanya nanti silakan bisa langsung diskusi, dan juga kami lebih menghargai buat teman-teman bisa menunggu dulu untuk diskusinya. Pada di akhir kita kasih sesi diskusi sambil paralel juga kalau misalnya ada yang mau diskusi terkait dengan materi yang disampaikan bisa via chat juga, nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, para partisipan yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu di sini, kenapa topik pertama ini kami mengangkat terkait dengan meter sizing, meter selection, dan juga konfigurasi sistem meter. Di sini mungkin kawan-kawan para partisipan mungkin ada yang bergerak di bidang perakit rekayasa, agen sistem alat ukur, ataupun mungkin pengguna, ataupun mungkin pihak regulator. Di sini saya coba kemukakan di sini terkait dengan tahapan untuk meter sizing, meter selection, dan juga konfigurasi. Bahwa teknik pengukuran kegiatan serah terima minyak bumi dan produk olahan lainnya yang menggunakan metode dinamis atau menggunakan metering system, di mana itu dirancang bangun secara optimal dan dioperasikan dengan baik akan menghasilkan pengukuran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya metering system untuk alat ukur serah terima minyak bumi dapat beroperasi dengan baik dan melakukan pembacaan yang benar jika dilakukan tahapan rancang bangun yang optimal. Ini saya sebagai praktisi sistem meter menebalkan kalimat tahapan rancang bangun yang optimal. Jadi perlu digarisbawahi oleh rekan-rekan sekalian bahwa untuk melakukan pembangunan sistem meter itu diharapkan melalui tahapan rancang bangun yang optimal. Tahapan rancang bangun yang optimal tentunya harus dilalui. Jangan sampai suatu sistem alat ukur itu sudah terpasang, tapi ternyata tidak sesuai dengan kaidah operasi, tidak sesuai dengan kaidah keteknisan. Itu banyak atau mungkin beberapa hal terjadi di Indonesia ini. Kemudian pemilihan tipe flow meter, meter selection, kemudian juga konfigurasi stream konfigurasi, dan juga ukuran meter sizing. Ini adalah kunci dalam tahapan suatu rancang bangun yang optimal untuk suatu metering system. 3 hal inilah yang menjadi dasar yang diikuti oleh nantinya peralatan pendukung lainnya, seperti pipingnya, kemudian flow control valve-nya, kemudian signernya, transmitternya, flowcom-nya, dan juga untuk provernya. Prover di sini adalah SWR. Nah, 3 hal inilah yang menjadi dasar. Kalau misalnya dianalogikan mungkin untuk rancang bangun sistem meter ini ada segitiga yang memang kunci untuk rancang bangun sistem meter itu adalah ya segitiga ini meter selection, kemudian sizing, dan juga meter stream configuration. Inilah 3 yang memang harus dikaji lebih detail agar nantinya untuk kegiatan rancang bangunnya bisa optimal. Kalau misalnya kawan-kawan yang hobi fotografi juga ada yang namanya segitiga exposure, itu ada ISO, aperture, kemudian shutter speed, ya kurang lebih inilah juga di dalam rancang bangun sistem ini yang dasarnya menentukan optimalisasi sistem alat ukur serah terima minyak bumi. Nah, di slide ini, di gambar yang di kanan, ini kurang lebih gambaran umum suatu sistem alat ukur serah terima minyak bumi untuk yang cairan. Jadi ada inlet feedernya. Bentar.
ada inlet header-nya, kemudian ada juga outlet header-nya. Di mana suatu sistem atau peserta terima minyak bumi yang optimal itu terdiri dari sistem meter dan juga ada sistem propernya atau standarnya. Kemudian juga dilengkapi dengan sistem elemen final atau yang namanya flow form ataupun badan hitung nantinya. Di sini yang akan kami diskusikan atau disampaikan pada kalian adalah optimalisasi masing-masing stream set meternya saja. Memang untuk keseluruhan sistem ukur serah terima minyak bumi ini memang panjang ceritanya, atau mungkin untuk menyelami terkait dengan sistem alat ukur serah terima ini tidak cukup dalam sesi 1 jam 2 jam saja, tapi beberapa biomtek yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi pun minimal di 30 jam atau bahkan mungkin 42 jam. Tapi ini di sesi ini kita atau saya atau kami akan lebih fokus di salah satu stream terkait dengan sistemnya saja. Di sini terkait dengan optimalisasi rancang bangun itu nantinya kita akan pemilihan tipe flow meternya, kemudian ukuran flow meternya, kemudian jumlahnya nanti ini berapa. Nah ini kami coba share ini sebagai topik yang pertama karena jangan sampai pengalaman-pengalaman yang terjadi itu meter sistem dirancang bangun, dipasang, kemudian beroperasi namun tidak beroperasi secara optimal. Kemudian di slide selanjutnya bahwa ini yang sebagai praktisi dan juga mungkin pemateri di beberapa biomtek dan juga ini yang selalu saya tekankan kepada para kawan-kawan adalah mindset ini, bahwa pengukuran akurat dan benar berawal dari pemilihan meter yang tepat sesuai dengan aplikasi. Kalau di slide di gambar yang kanan ini nampak mungkin terlihat ada beberapa tipe flow meter untuk liquid, ada PD meter, kemudian turbine meter, kemudian ada Coriolis, mass flow, dan juga density meter. Kemudian yang teknologi terbaru adalah ultrasonic meter. Semua tipe flow meter ini keempat-empatnya boleh dibilang baik, keempat-empatnya optimal, keempat-empatnya akurat, keempat-empatnya benar. Tapi yang paling benar tentunya harus melalui kajian teknis yang optimal agar pengoperasiannya, pengujiannya, pengukurannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya keempat tipe flow meter ini selain memiliki juga kelebihan, tentunya masing-masing pun mempunyai kekurangannya. Jadi jangan sampai juga memilih ke banyak baiknya, tapi ternyata kekurangannya yang fundamental itu tidak dipertimbangkan. Ini beberapa kasus di rancang bangun sistem meter terjadi di Indonesia. Nah, tantangannya dengan kalimat yang atau mindset yang saya sudah dilingkari ini, tantangannya memang ada sisi sales, kemudian sisi komersial, sales, komersial, kemudian juga untuk operasi, kemudian ada untuk maintenance. Ini semua masing-masing punya pertimbangannya masing-masing. Hanya di sini saya berharap kepada pelaku atau praktisi meter yang lain, termasuk perusahaan Prakriti Rekayasa, mencoba untuk ayo kita sama-sama melakukan kajian terkait dengan meter sizing, terkait dengan meter selection, terkait juga dengan stream konfigurasi. Mudah-mudahan di materi ini nanti beberapa slide selanjutnya kita bisa mudah-mudahan ini untuk mengkaji terkait dengan 3 hal tersebut, sizing, selection, dan juga configuration, ini mungkin abaikanlah parameter-parameter ini. Mungkin beberapa kasus juga beberapa pelaku pembuat tender atau dokumenter misalnya tidak melakukan kajian, tiba-tiba men-state bahwa tipenya segmen meter, ukurannya sekian. Kadang juga Prakriti Rekayasa yang bukan kebingungan, sudah terlanjur, yang penting dapat kerjaan, yang penting ini ya udahlah kita kerjain. Padahal secara kalau dikaji lebih detail, ternyata tipe meternya nggak cocok, ternyata ukurannya nggak pas, ternyata jumlah stream konfigurasinya kurang optimal. Inilah hal-hal yang memang banyak terjadi di Indonesia, banyak juga kejadian oleh kami gitu ya. Dan ini kami coba share agar bisa dibenahi bersama. Kemudian tadi gambar secara sepintas ada 4 tipe flow meter mengacu kepada API MMPS chapter 5.1, ada PD, turbine, Coriolis, dan juga ultrasonic. Tadi disinggung bahwa masing-masing flow meter itu punya kelebihan dan juga kekurangannya secara relatif. Secara relatif ini saya secara fair mengambil data-data kekurangan dan kelebihan dari API MMPS masing-masing chapternya. Kalau untuk PD meter chapter 52, PD meter chapter 5.3. Nah, sepintas mungkin para partisipan di sini mungkin pun ada yang mungkin belum familiar dengan beberapa tipe. Sepintas agak cepat saya sampaikan bahwa untuk yang PD meter ini prinsip kerjanya adalah direct measurement dari fluida yang mengalir itu dibaca secara langsung, kemudian ditransposkan melalui SAF, kemudian dibaca dalam suatu register. Kemudian tipe flow meter pun secara prinsip kerjanya ada beberapa, ada yang rotary fan, kemudian ada yang oval gear meter, kemudian ada rotor meter. Itu 3 ini saya sampaikan karena yang populasinya banyak di Indonesia. Walaupun secara di internasional itu banyak juga tipe lain seperti yang oscillating, kemudian yang gear trapesium itu.
di mana untuk yang perimeter itu satu aliran akan mengalir inlet kemudian ke outlet, di mana nantinya aliran ini memutarkan suatu shaft, di mana shaftnya ini nanti mentransferkan suatu volume yang sudah dialirkan oleh flow meter tersebut. Nah, yang sebelah kanan adalah yang turbine meter, di mana turbine meter ini secara konfigurasi memiliki lebih sederhana, ada flank inlet dan juga flank outletnya. Aliran akan melalui dari inlet ke outlet, di mana aliran fluida ini akan memutarkan apa yang namanya blade rotor di dalam ini. Sebentar. Blade di dalam rotor ini, di mana secara prinsip kerja untuk turbine meter ini volumenya adalah konversi dari kecepatan alir fluida dikali dengan luas penampang. Nah, turbine meter ada dua tipe, dilihat dari tipe blade-nya, ada yang konvensional atau yang rim, kemudian ada yang tipe yang helical blade atau multi viscosity viscous. Nah, yang slide selanjutnya ini kurang lebih Coriolis mass flow meter dan juga ultrasonic meter, mengacu kepada IPMMS 5.6 untuk Coriolis mass flow meter dan juga 5.8 untuk ultrasonic meter. Kelebihannya, kekurangannya masing-masing juga sama. Kemudian yang Coriolis ini berprinsip kerja vibrasi yang disebabkan oleh aliran yang melalui suatu pipa atau tube, di mana ini andaikan ini adalah inletnya, kemudian ini outletnya, aliran akan masuk dari inlet ke outlet. Kemudian di dalam Coriolisnya ada minimal ada dua, tapi umumnya ada tiga sensor untuk membaca kecepatan alir dan juga membaca nilai density. Ada juga yang variatif, ada yang dual tube, ada yang single tube, tergantung dari beberapa pabrikannya. Nah, yang selanjutnya ini yang ultrasonic, ini pun memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Memang ini adalah teknologi terbaru, di API sendiri merilis API IPMS 2008 itu tahun 2005. Di Indonesia ini populasinya mungkin masih bisa dihitung oleh jari, dan mungkin secara regulasi masih belum mendapatkan restu untuk bisa digunakan di Indonesia. Namun insya Allah mungkin dalam beberapa atau di tahun ini mungkin bisa. Ini memang kelebihannya cukup banyak dan juga cukup sederhana. Dari dimensi ini lebih seperti turbin, tapi memang di sini sebenarnya tidak ada moving part lagi di dalamnya. Jadi memang aliran itu akan melalui ultrasonic ini secara tidak ada hambatan. Prinsip kerjanya kurang lebih sama kayak turbin. Volume yang melalui flow meter ini dikonversi dari kecepatan alir fluida dikalikan dengan luas penampang. Hanya kecepatan alir fluidanya ini ditentukan oleh perbedaan traveling time atau durasi waktu dari masing-masing transducernya. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar di layar ini, ada yang namanya transducer yang berpasangan A dan B. Di sebelah sananya itu ada, kalau misalnya ini A, sebelah sananya ada B, jadi A dan B berpasangan. Transducer ini adalah suatu alat yang bisa mentransmitkan dan juga bisa mereceive sinyal. Jadi sebagai transmitter dan juga receiver, yang mana A dan B ini saling berpasangan. Jadi kalau misalnya sinyal A mentransmitkan, kemudian B-nya menerima, B-nya pun mentransmitkan, A-nya pun menerima. Nah, dari A dan ke B ini ada traveling time, dari B dan ke A ini ada traveling time, di mana kalau ada aliran, ini tentunya traveling time B ke A ini tentu lebih lambat. Nah, delta traveling time inilah yang dikalkulasi untuk sebagai kecepatan aliran fluida. Itu kurang lebih gambaran umumnya 4 tipe flow meter untuk sistem alat pusat terima. Itu yang nanti di beberapa slide kita akan untuk contoh untuk bagaimana mengkaji tipe flow meter yang terbaik. Nah, selain tipe flow meter, kemudian juga ada yang namanya konfigurasi jumlah meter. Konfigurasi di mana penentuan konfigurasi jumlah meter harus benar-benar melalui kajian dan memperhatikan kondisi operasional serta keefektifan biaya pengadaan dan juga perawatan. Ini betul-betul harus dikaji, harus efektif terkait dengan biaya pengadaan dan juga perawatan. Semakin banyak jumlah streamnya, tentunya perawatannya mahal, tapi juga bisa jadi semakin sedikit jumlah streamnya, tapi size-nya lebih besar, itu bisa juga jadi. Nah, inilah yang nanti di sesi ini mudah-mudahan secara contoh kita bisa menghitung stream yang optimal untuk diaplikasikan. Nah, tipikal konfigurasi jumlah meter itu variatif, tergantung dari kajiannya teknisnya ini. Apakah ada yang 1 kali 100%, di mana satu streamnya ini running 100%. Kemudian juga ada yang 2 kali 100%, yang mana satu stream running dan satu stream standby. Kemudian juga ada yang 2 kali 50%. 2 kali 50% ini 2 stream running, tapi tidak ada stream cadangan. Kemudian di Indonesia ini yang pengalaman kami ada maksimum ada yang 5 kali 25%, di mana ada 5 stream, 4-nya running dan 1-nya standby, dan seterusnya. Dan di sini sebagai pemateri di BIMTEK-nya Mikes berharap bahwa
kepada perakit rekayasa dan juga pelaku praktisi meter agar mendesain dengan adanya stream standby untuk cadangan atau spare, agar kalau misalnya ada masalah dengan satu stream sistem meter tersebut sudah ada satu stream standby sebagai cadangan, jadi tidak mengganggu operasi. Nah ini pun parameter inilah yang kondisi operasional ini yang juga mempengaruhi ke kajian teknis terkait dengan sizing dan juga jumlah stream meter. Baik, itu kurang lebih preliminarinya. Ini kami lanjutkan ke yang lebih penting, yang lebih utama, dan mungkin bisa jadi dan mungkin pokok materi di online workshop ini, di mana ada yang di slide ini adalah metode dan parameter untuk pemilihan parameter. Di sini tahapan-tahapannya secara tahapan ini harus dikaji, harus diperoleh data-datanya untuk mendapatkan meter selection dan meter sizing yang optimal. Di mana beberapa kejadian di Indonesia ini hanya mungkin dari tiga parameter tadi, sizing, kemudian saya selection dan juga konfigurasi, ini masing-masing terpisah. Tapi di sini kami mengarahkan kepada para partisipan untuk melakukan konfigurasi, kemudian selection dan sizing ini secara bersamaan. Nah, tahapannya adalah seperti tampak di slide ini. Nah, parameternya apa yang harus dibutuhkan kurang lebih nampak di slide ini. Saya coba bacakan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan produknya. Produknya ini apakah liquid, gas, atau steam, ini memang harus diketahui atau dikumpulkan informasinya. Kemudian tahapan yang kedua harus diketahui juga tipe pengukurannya, apakah sistem meternya ini nanti sebagai volumetrik atau mass metrik. Kemudian yang ketiga ini adalah perlu diketahui juga proses condition. Proses conditionnya ini flow range-nya sistemnya, flow rate sistemnya, kemudian juga pressure sistemnya, kemudian temperaturnya, dan juga produk propertiesnya. Ini memang data-data ini ada yang memang sudah tersedia dari yang akan membuat ataupun juga perakit rekayasa ataupun yang melakukan rancang bangun harus juga mencari. Nah, kemudian juga paralel dari tiga tersebut sebenarnya sudah bisa ada bayangan untuk mendapatkan meter selection, tapi paralel juga harus dilakukan juga meter konfigurasi dan juga sesinya. Nah, parameter yang dibutuhkan itu adalah pertimbangan kebutuhan operasi, di mana data-datanya kurang lebih yang dibutuhkan adalah nominasi volume per loadingnya, kemudian juga kecepatan aliran fluida, kemudian kapasitas pompa, kemudian durasi loadingnya. Ini yang nanti mempengaruhi ke konfigurasi dan juga sesi. Sebenarnya dari sini sudah ada kandidat gitu, tipe parameter sizing dan sebagainya. Nah, hanya perlu diverifikasi lagi terkait dengan pressure loss. Apakah acceptable atau not acceptable? Di sini mungkin dari 4 tipe parameter tersebut pressure loss-nya atau pressure drop-nya ini nanti variatif. Ada yang high, ada yang medium, ada yang low, bahkan mungkin ada yang near zero atau mendekati 0 untuk pressure drop-nya. Nah, kemudian tahapan yang kelima terkait dengan pemilihan flow meter, ini ada yang perlu dikaji terkait dengan rasio, kemudian nominal K-faktor, linearity, repeatability, di mana ini pun nanti selain untuk pemilihan meter, ini sangat berpengaruh kepada tipe pemilihan provernya. Ini mudah-mudahan di sesi yang akan datang kita akan bahas ke pemilihan. Nah, dari 5 tambah 1 ini, 4 komponen utama parameter ini kita sudah bisa tentukan base meter and sizing selection. Nah, sudah selesaikah sampai sini dengan ternyata tidak. Beberapa memang perakit rekayasa itu atau mungkin beberapa pelaku rancang bangun sistem meter ini hanya sampai sini saja parameternya, tapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, kalau kita sudah dapat tipe meter yang baik, kemudian sizing yang baik, kemudian juga konfigurasi yang baik, ini memang perlu harus dilakukan evaluasi terkait dengan kondisi operasinya, flow rate-nya, pressure, temperatur, dan juga viskositasnya. Dicek lagi dengan ketersediaan tipe flow meter yang ada di pasaran atau di pabrikan. Jangan sampai sudah keluarlah tipe yang terbaik tapi ternyata tidak ada di pasaran. Ya, diulang lagi lah tahapan ini. Untuk mendapatkan meter sizing yang optimal. Di slide selanjutnya terkait dengan dokumen dan data pemilihan flow meter. Sayangnya memang mayoritas beberapa pelaku rancang bangun itu memang jarang yang melakukan meter selection. Kenapa jarang? Karena hanya fokus kepada ya sudah spek dari user apa, ya udah kita ikuti. Yang penting barang saya dijual gitu. Dan juga mungkin terkait dengan beberapa perusahaan di Indonesia hanya mengadmini ya salah satu tipe flow meter saja gitu kan. Jadi ya udah saya fokus ke jualan tipe PD meter misalnya. Karena saya agennya flow meter, ya udah kita paksa aja user agar mau gitu. Padahal ya ternyata kalau misalnya dirunut secara kajian ternyata tidak begitu cocok menggunakan PD meter. Ini pun yang memang pelaku usaha atau agen ya pun harusnya sudah bisa menerima gitu kan. Ya udahlah, bukan rezeki gitu kan ya. Udah kalah saja, biarkan produk yang memang produk misalnya turbin memang lebih tepat pakai turbin, ya silakan. Nah,
dalam melakukan pengkajian ini memang dokumen atau data sebanyak apapun harus kita kumpulkan, baik itu dari sistem datasheet-nya, kemudian ada yang namanya proses flow diagramnya atau gambar, kemudian ada terkait dengan pertimbangan operasi, kemudian juga kalau mau survei di site arrangementnya bagaimana. Nah, ini dituangkan dalam apa yang namanya method selection sheet. Method selection sheet ini bentuknya ya tergantung dari yang melakukan kajian gitu kan, ada yang berupa PowerPoint, ada yang berupa datasheet ini. Cuman memang pengalaman saya jarang sekali yang melakukan method selection sheet. Di sini mudah-mudahan dengan online workshop ini setidaknya para pelaku rancang bangun bisa melakukan method selection sheet. Nah, nanti kalau misalnya membutuhkan contoh method selection sheet dalam berupa PDF nanti akan bisa saya share. Nah, kita mulai ke contoh di mana salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah proses flow diagram. Jadi misalnya dari suatu user yang mengharapkan akan dibangun sistem meter, di mana ada dua tangki, kemudian ada inlet produknya, kemudian outlet produknya, ini akan dialirkan atau didistribusikan ke pipeline atau ke truck atau ke marine terminal atau ke FSO atau ke tanker. Ini akan dipasang meter di sini. Nah, tentunya langsung ada timbul pertanyaan, sizingnya berapa meter ini kan, tipenya, kemudian berapa stream. Nah, inilah yang harus optimal mengkaji ini agar pada saat operasional ini betul-betul dioperasikan dengan baik atau bisa beroperasi dengan baik, dengan akurat sesuai dengan kaidah keteknisan dan juga kemorfologian. Nah, beberapa kejadian ini tidak dilakukan sehingga seadanya dipasang flow meter ya bisa ngukur ya bisa, hanya mungkin banyak yang tidak optimal pengukurannya. Nah, tampak di layar ini adalah method selection sheet, lembar method selection di mana parameter data dokumen itu kita kumpulkan dalam lembaran. Jadi ada general information di mana produk tipenya liquid, kemudian bisa dipilih liquid, gas atau steam, kemudian produk name-nya crude oil, measurement type-nya volumetric, unit measurement imperial, kemudian aplikasinya untuk pipeline. Nah, kemudian delivery method-nya ada batching. Nah, ini aplikasinya bisa pipeline, loading rack, LSFT ataupun truck loading. Di sini saya ambil contoh untuk pipeline. Kemudian delivery metodenya ada continuous, ada batching, dan juga ada preset. Di sini saya ambil contohnya batching yang umum untuk aplikasi pipeline. Nah, continuous ini di mana sistem meternya ini tidak ada kegiatan on off, jadi dia selalu standby, selalu running, di mana yang melewati itu adalah yang terkumpul. Kemudian yang batching ini di mana nilai volume nominasi sudah diketahui, tapi nilai fixnya belum diketahui. Ini metode batching yang umum banyak diaplikasikan di kegiatan saat menyakumi di NPS. Kalau misalnya di aplikasi yang umum atau yang sehari-hari, mungkin pada saat kita ngisi di SPBU itu mungkin kalau misalnya bawa kendaraan mobil misalnya ke dispenser minta tolong ke petugas SPBU-nya untuk isi full gitu. Itu kurang lebih analogi untuk metode yang batching. Nah, kalau misalnya yang preset di mana nilai nominalnya baik itu volume ataupun rupiahnya itu sudah diketahui. Contohnya kalau misalnya ke SPBU, kalau misalnya 10.000, ya itulah si petugasnya akan melakukan preset 10.000. Ataupun misalnya 30 liter, ya petugasnya akan melakukan preset 30 liter. Itulah yang delivery method yang preset. Nah, kemudian parameter yang dibutuhkan juga terkait dengan operating consideration, di mana volume nominasinya kita sudah bisa dapatkan, kemudian durasi loadingnya baik itu tercepat, yang medium maupun yang terlambat itu kita bisa dapatkan di sini. Kalau misalnya saya ambil contoh, ini loading duration-nya paling lambat berapa? 25 jam. 25 jam untuk nominasi 120.000 barel, itu dapatnya adalah 4.800. Ini jadi dijadikan sebagai flow rate yang minimum. Kalau misalnya yang tercepat tadi 120.000 dibagi 15 dapatlah 8.000. Ini adalah sistem flow range yang maksimum. Kemudian yang normalnya secara operasional dianggap 8.000 sudah 6.000 sudah normal. Nah, ini kurang lebih perhitungan untuk mendapatkan apa yang namanya flow range untuk suatu sistem. Flow range untuk suatu sistem. Kemudian yang mungkin beberapa pengalaman kami ada dalam kegiatan rancang bangun ini tidak memperhatikan apa yang namanya acceptable fluid velocity. Jadi beberapa agen, beberapa praktik rekayasa yang hanya memang melihat bahwa sizingnya sekian gitu, tapi tidak mengkaji terkait dengan fluid velocity. Mengacu kepada fluid velocity yang optimal atau range fluid velocity kecepatan alir fluida itu adalah 3 sampai 15 feet per second. Nah, tapi beberapa PSC ataupun KKKS itu mempunyai regulasi sendiri, dan mungkin secara praktikal kalau saya melakukan rancang bangun saya hanya membuat bahwa
feed velocity-nya adalah 9 feet per second, itu udah cukup optimal. Optimal dalam artian bahwa kecepatan alirnya tidak begitu cepat, di mana berefek bahwa untuk lebih awetnya internal pipe yang ada di dalam. Bisa dibayangkan oleh para partisipan kalau misalnya alirannya cukup cepat, itu nanti akan memberikan gesekan terhadap pipa yang di dalam sehingga ada kikisan, dan lebih lama atau lebih cepat untuk menipiskan si tebal diameter dari pipa tersebut. Jadi yang 9 ini adalah yang paling optimal. Nah, dari flow rate kemudian dari fluid velocity didapatkanlah apa yang namanya acceptable atau sizing pipa. Sizing pipanya ini secara formula ini bisa mengacu kepada API RP 14E, didapatlah secara formula kalkulasi adalah 15,9 dibulatkan ke 16 inch. Jadi di sistem contoh ini adalah optimal menggunakan header yang atau mungkin inlet outlet yang 16 inch. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukanlah jumlah streamnya. Jumlah streamnya ini susah perhitungannya memang, menentukan 1, 2, 3, 4 ini lebih ke pertimbangan operasi. Ini kalau misalnya lebih detail lagi terkait ke komersial bisa lebih panjang lagi. Tapi secara umum, kalau secara praktikal optimal ini 2 stream itu paling optimal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pun bisa kalau misalnya ada disiapkan backup streamnya bisa juga. Nah, di sini saya ambil contoh untuk sistem ini 2 stream dibagi 2. Jadi dari 16 inci dibagi 2, di mana nantinya secara sistem flow rate masing-masing streamnya pun terbagi menjadi 2. Jadi yang maksimum yang secara sistem adalah 8.000 barel per jam. Kalau terbagi 2 menjadi 2 stream running 50%, ini maksimum flow rate-nya per streamnya adalah 4.000 barel per jam. Nah, begitupun halnya untuk yang flow rate yang normal, kemudian flow rate yang minimum ini tinggal dibagi 2 saja tergantung dari jumlah stream. Bisa dibagi 3 kalau misalnya dapat tembakan lebih kecil lebih banyak, kami lebih efektif maintenance-nya, karena bongkar valve 16 inci misalnya itu cost-nya lumayan juga. Jadi saya streamnya lebih banyak, lebih kecil, bongkar yang 8 inci lebih efektif gitu kan. Itulah mungkin beberapa kajian yang mungkin kalau misalnya bapak-bapak para partisipan lihat di FSO mungkin streamnya lebih banyak, salah satu pertimbangannya itu untuk maintenance-nya bisa lebih efektif, lebih mudah. Nah, tentunya masing-masing stream juga ini dikaji lagi terkait dengan fluid velocity-nya untuk menentukan sizing-nya masing-masing stream. Tadi sudah disinggung bahwa 9 feet per second ini adalah optimal, dikalkulasi lagi dan dibulatkan dapatlah 12 inci. 12 inci running 50%, jadi 2 stream kali 12 inci 50%, di mana sesuai rekomendasi dari Surat Edaran Dirjen Migas diharapkan untuk sistem meter yang metode batching ini ada backup stream. Jadi final konfigurasinya adalah 3 stream kali 50%, di mana 2 running stream dan 1 secara backup. Kemudian itu untuk jumlah konfigurasi dan juga sizingnya. Secara paralel lagi kita lihat bagaimana tipe flow meternya. Tipe flow meternya adalah dilihat dari sistem flow range-nya, kemudian proses kondisinya, dan juga fluid karakteristik. Nah, kemudian dari parameternya kita bisa coba uji terkait parameter yang bisa kita pilih untuk menentukan apakah PD meter, apakah turbin, apakah Coriolis, apakah ultrasonic, apakah orifice, apakah diafragma. Semakin banyak parameter yang digunakan untuk melakukan kajian, tentunya ini semakin baik dalam melakukan kajian. Semakin lebih mantap gitu kita mau memilih tipe flow meter yang mana. Nah, kita sedikit singgung satu persatu, di mana contoh parameternya adalah produk tipenya. Di sini tadi di slide sebelumnya ini adalah liquid. Liquid ini yang paling benar adalah 4 tipe, ada PD, turbine, Coriolis, ultrasonic. Beda halnya kalau misalnya gas ya bisa pakai orifice, bisa pakai diafragma, mungkin turbine nggak bagus gitu kan, mungkin PD nggak bagus. Tapi ini salah satu contoh kan, ini liquid. Ini yang terbaik adalah PD, turbine, Coriolis, dan juga ultrasonic. Nah, measurement type-nya tadi kita sudah dapatkan adalah volumetric, di mana volumetric ini yang terbaik adalah 3, ada PD, turbine, ultrasonic. Coriolis baik di tipe volumetric, tapi sesuai API di 5.6 itu bahwa Coriolis ukuran 6 inci ke atas itu sebaiknya tidak digunakan untuk volumetric. Nah, berbeda halnya kalau misalnya contohnya, saya ambil contoh di sini adalah massmetric. Kalau contohnya massmetric ini yang paling baik adalah memang Coriolis nantinya. Nah, tapi di contoh ini saya mohon maaf ambilnya volumetric, jadi ada 3 tipe yang memang direkomendasikan. Yang Coriolis karena ini tadi sizingnya adalah 12 inci, di mana 12 inci adalah lebih besar dari 6 inci, yang mana 6 inci itu tidak direkomendasikan dalam bentuk metode volumetric. Jadi di sini saya buatkan NR, not recommended.
Kemudian aplikasi pipeline ini keempat-empatnya tipikal sebenarnya, tapi kalau karena Coriolis sudah NR ya, not recommend. Kemudian ada di API chapter 5 tab, itu ada tabel viskositas versus flow range. Ini yang harus dilihat juga tipe flow meter yang terbaik yang mana. Kalau dari kasus contoh ini yang mengacu menggunakan tabel di API tersebut adalah PD meter, kemudian Coriolis dan juga ultrasonic. Kalau turbin ternyata tidak masuk karena ternyata viskositasnya tinggi, viskositasnya 27,4 centipoise, lebih tinggi. Jadi ini bukan tidak direkomendasikan tapi harus dipertimbangkan, bisa dipertimbangkan. Tapi yang terbaik atau yang baik ya PD, Coriolis dan turbin. Kemudian berdasarkan dari karakteristik fluidanya, ini high viscous, lihat di kelebihannya dan kekurangannya masing-masing turbine, masing-masing flow meter tadi, ternyata cuma 3 saja yang baik. Kemudian tidak ada perubahan viskositas, sebenarnya tidak berpengaruh juga karena satu dari sistem meternya ternyata cuma satu produk saja, satu tipe produk saja. Nah, kemudian terkait sama dimensi, pada waktu saya survei ternyata tipenya ternyata setnya masih luas, nggak ada masalah mau pakai PD, mau pakai turbine atau Coriolis atau ultrasonic yang memerlukan upstream 10D dan juga downstream 5D, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ini bisa di not consider atau bisa diabaikan. Kemudian terkait dengan contohnya untuk pressure drop, ada beberapa lokasi atau beberapa set yang memang keterbatasan pompa, keterbatasan line, ini diharapkan sistem meter ini tidak menimbulkan pressure drop yang tinggi. Jadi perlu dipilih beberapa tipe flow meter yang memang dihitung lagi pressure dropnya dan ini harus acceptable. Kemudian parameter contoh lainnya adalah terkait dengan tendon rasio. Tendon rasio ini variatif masing-masing tipe. Untuk PD 5:1, turbine 10:1, Coriolis 20:1, ultrasonic 50:1. Tendon rasio ini adalah kemampuan suatu alat ukur membaca di minimum flow rate-nya seberapa persen. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh yang PD meter itu 5:1 ini adalah sebenarnya max dibagi min. Jadi kalau misalnya tendon 5:1 ini tipe perimeternya akan efektif atau akurat di atas 20% dari kapasitas maksimum. Kalau yang turbin 10:1 itu 10% di atas kapasitas maksimumnya. Kalau Coriolis 20:1 umumnya di 5% ke atas. Kemudian yang ultrasonic 50:1 nanti di 2% ke atas itu sudah bisa akurat. Nah, masing-masing ini pun mempengaruhi ke performance-nya. Kemudian parameter lainnya yang mempengaruhi nantinya ke pemilihan provernya nanti juga gitu. Ada nominal flow K-faktornya, kemudian pulse response time for calibration purpose, kemudian linearity-nya, repeatability-nya ini memang harus dicek masing-masing tipe ini gitu. Nah, di slide selanjutnya ini terkait dengan yang tadi saya singgung terkait dengan table yang ada di API chapter 5 di mana pemilihan tipe flow meter hanya di sini yang kiri ini hanya fokus di turbine ataupun PD. Di mana untuk viskositas dan juga flow rate. Nah, untuk mendapatkan tipenya ini dari viskositasnya, misalnya viskositasnya di sini 27,5 ditarik lurus ke sini, kemudian flow rate-nya 2100 GPM, ternyata dapat di sini. Di sini adalah sebenarnya PD meter yang terbaik gitu. PD meter yang terbaik, kemudian bisa pakai turbin, bisa masih di batas ini. Masih di bawahnya batas yang turbin. Kemudian gambar yang kanan ini modifikasi di mana sudah dimasukkan untuk yang Coriolis dan juga untuk yang ultrasonic. Kurang lebih bisa dipertimbangkan pakai Coriolis, bisa terbilang pakai ultrasonic, tapi untuk turbin karena ini batasnya di sini miring, ini sudah tidak disarankan pakai turbin. Tentunya dari meter selection sheet ini ada yang namanya adalah kesimpulannya ini tentunya secara selection bahwa PD meter kalau di sampel ini ya ini contoh saja, saya nggak harus disclaimer bahwa PD meter belum tentu yang terbaik, tapi di kasus ini flow meter adalah yang paling dapat diterima, tapi tidak hanya PD meter, ultrasonic pun masih membuktikan. Kemudian dari contoh ini secara kalkulasi pertimbangan operasi juga bahwa efektif konfigurasinya adalah 3 kali 50%, di mana terdiri dari 2 set meter stream dengan kapasitas 50% flow rate-nya, di mana ditambah 1 set backup meter stream. Kemudian terkait dengan konfigurasi sudah, sizing sudah. Dari sizing ini based on sizing and configuration consideration, nominal size 12 inci itu efektif untuk kecepatan fluida 9 feet per second. Nah, kesimpulannya sebenarnya 3 dari selection meter selection sheet ini ada selection, konfigurasi sama sizing. Itu contoh saja dari beberapa simulasi contoh ya dari tapi ternyata belum selesai kawan-kawan sekalian, para partisipan, seperti yang tadi di gambar ini, kita harus lakukan evaluasi.
evaluasi dengan ketersediaan pasar, ketersediaan alat ukur yang memang ada di pasaran. Evaluasinya ya tentunya ini sudah bisa mulai diskusi dengan apps yang ada di Indonesia, ataupun mungkin bisa online sizing, bisa online dengan publikator, bisa ke Emerson atau mungkin ke PT Control System di sini. Kemudian ada ke Prohne atau mungkin ke Reksadia, kemudian ada Endosourcer ke EH Indonesia atau mungkin ABB. Di sini ABB ini mungkin untuk EBB agak hati-hati karena beberapa produk atau mayoritas produknya bukan kelas tadi. Ataupun mungkin juga diskusi dengan sole agent yang ada di Indonesia untuk Brody, ada PT Tribuna Solusi Energi, kemudian Teknik FMC Smart Meter, kemudian untuk Oval ada UDM, Ultra Delta Maju, kemudian ada Foradman dan sebagainya. Ada juga mungkin bisa juga dibantu oleh perusahaan perakit rekayasa yang lain, ada Yuan Sejati, ada Beta Instrumen, ada Pratiwi Sulung, ada Simeka, dan beberapa perusahaan yang di bawah naungan dari ASMETI, Asosiasi Sistem Meter Indonesia. Nah, evaluasi selain dengan pihak lain, tentunya juga melakukan evaluasi sendiri atau menggunakan kajian teknis yang sendiri, di mana saya ambil contoh evaluasi ini menggunakan minimal ya 3 produk atau mungkin 4 produk. Saya ambil contoh ini 4 produk. Tapi dengan parameter-parameter pertimbangan dari flow rate, tekanan dan suhu, bisa jadi juga dengan viskositasnya. Saya ambil contoh kalau misalnya ada brand Teknik FMC, kemudian ada Brody, ada Oval, ada Prohne. Untuk yang PD meternya FMC PD meter, Brody PD meter, Oval PD meter, Prohne, Ultrasonic. Kemudian ada model-model lainnya sebagainya. Kemudian ini dari datasheet, ternyata contohnya misalnya yang Brody dari datasheetnya untuk yang 12 inci model 121 itu maksimum flow rate-nya adalah 6.250 barel per jam. Nah, dievaluasi lah terkait dengan operasi yang akan dirancang bangun. Qmax-nya adalah 4.000 barel per jam. 4.000 barel per jam ternyata masih di bawah 100% atau masih di bawah atau tepatnya di 64% dari kapasitas maksimumnya. Begitupun halnya sama dengan brand-brand yang lain. Contohnya mungkin contoh selanjutnya yang untuk yang Prohne Ultrasonic. Contohnya modelnya Ultrasonic 12 inci. Oh, ini ternyata maksimum flow rate-nya tinggi. 15.700 barel per jam. Tapi mohon diingat untuk yang ultrasonic bahwa acuan barel per jam ini maksimum flow rate-nya ini mengacu kepada fluid velocity yang boleh dibilang di atas dari 30 feet per second. Tidak ada masalah sebenarnya, tapi perlu dipertimbangkan bahwa piping yang di sistem meternya akan kasihan dalam artian lebih mudah cepat terkikisnya dibandingkan dengan ultrasonicnya. Kalau misalnya yang ultrasonic ini maksimumnya 25%. Ini masih aman. Begitu halnya untuk yang pressure consideration. Maksimum pressure-nya dioperasikan di sini itu adalah 200 PSIG. Oh, ternyata brand-brand yang ini, model-model ini maksimum adalah 285. Oh, ini masih aman semua. Kemudian yang untuk kaji di sisi temperatur, ini ada juga kalau misalnya kondisi operasinya adalah 150 derajat Fahrenheit, tapi ternyata tipe-tipe flow meter yang ada ini maksimum 200, 160, 176. Untuk yang Prohne Ultrasonic ini 120, ternyata masih aman semua. Nah, dari brand ini ya tidak mengunci semuanya gitu, tapi ini bisa sebagai opsi untuk pilihan. Ya, inilah para partisipan yang kami hormati, inilah mungkin simulasi meter selection dan juga evaluasinya. Kemudian juga salah satu slide terakhir yang untuk evaluasi tentunya ini dituangkan dalam bentuk satu grafik, misalnya tadi flow rate-nya misalnya di yang minimum itu 15 sampai 80 dituangkan dalam grafik, jadi 15% flow rate-nya sampai ke 80%. Ini adalah yang operating range-nya 12 inci. Masih aman nggak? Oh, masih aman ternyata. Karena apa? Karena secara kaidah keteknisan sistem flow meter ini akan efektif umumnya di 10 inci sampai 100%. Tergantung dari turn ratio-nya nanti. Nah, biasanya memang linearity-nya di plus minus 0,15%. Walaupun di Indonesia ini mungkin agak lebih longgar lagi, plus minus 0,5 untuk akurasi. Kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan bahwa mudah-mudahan bisa disepakati bahwa tidak ada salah satu teknologi meter yang terbaik untuk semua aplikasi. Jadi boleh dibilang mungkin di contoh yang tadi PD meter sama ultrasonic yang saya tampilkan baik, tapi untuk aplikasi yang lain yang berbeda ataupun mungkin kondisi operasi yang berbeda ya mungkin Coriolis lebih baik, mungkin ultrasonic. Jadi ini yang perlu ditekankan bahwa tidak ada salah satu teknologi meter yang terbaik untuk semua aplikasi. Kemudian hanya dengan evaluasi yang tepat untuk masing-masing aplikasi dapat menentukan pemilihan meter yang tepat. Di mana dengan kajian teknis dengan apa yang namanya meter selection sheet tadi, salah satu contohnya, salah satu evaluasi yang optimal untuk dapat menentukan pemilihan seleksi meter, kemudian sizing dan juga konfigurasi yang tepat. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima. Kurang lebih demikian yang saya sampaikan, jumlah slide-nya pas 1 jam ya. Silahkan kalau ada yang mau diskusi atau yang mau bertanya via kolom chat atau langsung, silahkan.
tadi kan dihitung itu sesinya 12 in Pak ya, untuk 12 in yang untuk di contoh itu Pak. Iya Pak. Ya, terus kemudian kan kita akan menentukan memakai 3 stream, di mana 2 stream jalan 50%, 1 stream cadangan. Nah, terus kemudian di pemilihan sesinya kok kita tetap itu juga, meternya tetap 12 in juga ya, jadi nggak berkurang jadi 6 in gitu. Oh enggak Pak, kalau sebentar. Ya, Mas Vicky ya? Ya. Mas Vicky, selamat petang Mas Vicky. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Vicky. Oke, saya ambil contoh yang di sini itu tadi sebenarnya adalah streamnya itu 16 inci. Oh, jadi bukan lanjut dari soal yang sebelumnya itu ya? Ini nyambung Pak Vicky. Nyambung. Jadi kalau yang 12 inci itu adalah sistem. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, kalau misalnya boleh saya gambarkan, nanti sistemnya adalah kurang lebih nanti seperti ini sini. Gambar saya ini lagi puasa, jadi agak nggak lurus nih Pak. Jadi ini 16 inci. Ini nanti dibagi 3 karena 3 kali 50% ya. Ya. Ini 12, masing-masing 12. Ini ini apa flow meternya. Oh. Kemudian ini ada header outletnya, nanti ini 16 lagi. Itu Pak Vicky. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mas Arif. Iya Mas. Monggo Mas. Ya sesuai tak tulis Mas, kalau terkait pressure drop gimana Mas? Kadang kan kita dipaksa size-nya harus sekian, padahal itu pressure drop-nya udah mepet. Itu secara filosofi di pemilihan gimana Mas? Baik Mas Arif, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ini. Kalau saya sih sederhana, kalau saya dipaksa begitu saya mendingan nggak ikut tendernya, dengan saya nggak dapat kerjaannya daripada pusing. Cuman hanya itu, hanya kembali lagi lakukan kajian meter selection lagi. Bisa jadi ada opsi tipe flow meter yang lain. Gitu. Dalam artian kalau misalnya pressure drop-nya sudah mepet ini yang bisa menyebabkan mepet itu tipe flow meter yang Coriolis dan juga pedometer gitu kan ya. Nah, yang opsinya ya ganti tipe flow meter gitu, kalau sesinya nggak mau berubah. Atau streamnya dibanyakin. Secara filosofi teknisnya seperti itu Mas Arif. Tapi kalau secara filosofi bisnis mendingan nggak ikutin tendernya. Oke Mas, pasti Mas. Siap, mudah-mudahan sehat selalu Mas Arif. Selamat petang Pak Yoga. Selamat petang Pak, saya nggak bisa lihat namanya Pak, mohon sebutkan nama Pak. Siap. Saya Niko Pak, ingin bertanya. Silakan Mas Niko. Ya. Dari Algas Pak. Siap Mas Niko, silakan. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan tadi, yang Bapak jelaskan tadi terkait dimensi flow meter yang digunakan pedometer maupun Coriolis itu untuk upstream maupun downstreamnya itu bisa diabaikan ya Pak? Yang kita gunakan 5D ataupun 10D itu bisa diabaikan ya Pak ya? Betul gitu ya Pak ya? Oke, secara API direkomendasikan untuk tipe flow meter yang Coriolis dan juga pedometer itu tidak diperlukan pengkondisian atau flow cycling, tapi untuk tipe yang turbine dan juga ultrasonic itu diperlukan pengkondisian. Secara detail nanti kurang lebih sama kayak di gas juga, kalau yang turbine kan perlu pengkondisian ya. Siap Pak Yoga. Karena memang ya, oke silakan. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, terus apakah ada alat tambahan Pak untuk mengurangi aliran turbulensi gitu Pak? Apakah diwajibkan dalam instalasi metering station gitu Pak? Oke, pertanyaannya menarik ini ya. Saya nggak akan bilang bahwa aliran itu harus turbulen atau laminar ya. Tapi yang bisa saya bilang bahwa sebisa mungkin aliran itu penuh dalam satu pipa. Mau itu laminar, mau itu turbulen, terserah. Di mana yang nantinya pengukuran secara akurat itu yang benar adalah pipa yang penuh atau flow meter yang penuh dengan minyaknya. Perkara itu turbulen laminar saya tidak akan singgung itu karena ini akan perdebatan panjang. Nah, untuk alat untuk membuat penuhnya itu dalam satu sistem meter liquid terutama sebenarnya ada satu aksesoris yang berfungsi untuk mengurangi udara. Jadi nah di slide ini sebenarnya ada apa yang namanya eliminator ini untuk mengurangi udara. Jadi apa yang masuk atau melewati flow meter itu betul adalah single pass-nya atau satu pasa suatu produk liquid, tidak ada udara. Itu Mas. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak. Oh berarti tidak diwajibkan digunakan atau tidak gitu ya Pak untuk mengurangi aliran turbulensi gitu ya Pak ya? Kalau untuk pelurus itu wajib, untuk pelurus wajib. Untuk si siapa?
turbine dan juga ultrasonic. Kalau untuk menghitung flow meter liquid gitu Pak, apakah perlu digunakan omega ataupun strengthening fan gitu Pak? Untuk yang turbine dan juga USM itu perlu, karena itu untuk membuat penuh si fluidanya, si pipa. Kalau untuk penggunaan flow meter, PD meter ataupun Coriolis gimana Pak? Itu nggak dipengaruhi untuk PD meter dan juga Coriolis. Yang penting adalah penuh, tidak ada udara lagi. Siap Pak Yoga, terima kasih. Sama-sama Mas. Ada lagi Bapak Ibu atau para partisipan mau beli tajil? Baik, para partisipan yang kami hormati, terima kasih banyak. Nanti kami jangan lupa untuk mengisi absen ataupun masukan dan saran yang sudah di-share oleh Mas Baska. Kemudian mudah-mudahan dari situ nanti saya coba akan lihat dan mungkin akan dikirimkan sertifikat via emailnya. E-sertifikat, jadi kawan-kawan tinggal print saja. Ini mungkin contoh untuk sekalian dengan method selection-nya, contoh method selection-nya akan saya kirimkan via email juga. Kemudian ini e-sertifikatnya, ini bakal nanti para partisipan tinggal print aja. Ini salah satu contohnya untuk Mas Alexis. Nah, mudah-mudahan bisa segera saya kirimkan via email. Daftar Pak Yoga. Silakan Pak. Daftar pertanyaan kapan paling telat dikirimkan bisa Pak, tertulis. Ini siapa yang nanya ini? Oh, Aan Pak dari Sejati Pak. Ya silakan Pak Aan. Pertanyaan Ya, siapa? untuk daftar pertanyaan boleh tertulis kapan terakhir ya Pak? Oh ini bukan tender Mas Aan ini. Ya. Oh bukan tender ya? Mas. Kan bisa minta diundur nggak bisa ya Pak? Mas. Nggak mungkin kan di sini kan mungkin teman-teman juga kan baru tadi kan dari brief segala macam disampaikan. Mungkin ya malu atau nggak enak buat bertanya, kan mungkin dikasih kesempatan untuk bisa kasih pertanyaan tertulis gitu mungkin Pak Yoga ya? Oh bisa kapan saja Mas, bisa email. Ya siap. Baik, jadi mungkin kita kirimkan by email langsung dengan terkait materi ini, komunikasi koordinasi ya Pak. Siap Mas Aan, kami tunggu. Terima kasih. Mas Aan. Pak Yoga, selamat sore Pak Yoga. Selamat sore Bapak, saya mohon maaf nggak kelihatan namanya, jadi mohon sebutkan nama ya. Iya Pak, di copy Pak, didengar. Silakan Mas. Saya Yosi Mas. Oh selamat petang Mas Yosi. Mas, ini saya minta mungkin ada bantuan untuk dijelaskan ya. Kalau kita lihat di meter itu kan ada, contohnya Coriolis ya, itu kan ada pressure sama temperatur yang integral sama Coriolisnya. Kemudian kalau di sistem meter kok mesti dipasang terpisah ya Pak ya, simpelnya ditambahi transmitter gitu ya. Apakah cukup dengan menggunakan instrumen yang sudah include di dalam Coriolisnya atau bagaimana ya? Mungkin ada aturan-aturan tertentu Pak juga ya. Siap, terima kasih Mas Yosi atas pertanyaannya. Memang keunikannya Coriolis itu sebenarnya multi variable transmitter. Gitu. Jadi Coriolis ini salah satu keunikannya dia sebenarnya adalah mass flow meter. Kemudian dia bisa baca density, bisa juga integrasi dengan baca suhu. Itu bisa dalam satu rangkaian flow meter Coriolis gitu. Bisa saja untuk sistem alat ukur terima Coriolis itu menggunakan parameter suhu yang terintegrasi di Coriolis tersebut. Itu saya rasa tidak ada masalah sepanjang pembacaan suhunya diverifikasi dan mengikuti kaidah keteknisan dan juga kemetrologian yang berlaku. Tapi beberapa tempat juga, beberapa kasus juga ini pembacaan suhunya terpisah dari Coriolis. Karena apa? Karena untuk lebih meringankan beban Coriolisnya tersebut. Coriolisnya biar fokus ke baca mass flow dan juga density saja. Jadi tidak tergantung dengan pembacaan temperaturnya. Nah, beberapa tempat pun banyak yang terpisah Coriolis, pembacaan suhunya menggunakan transmitter yang terpisah dari Coriolisnya. Tidak ada masalah mau yang dilegalkan yang terintegrasi maupun terpisah. Mas, demikian. Iya Pak Yoga, terima kasih penjelasannya. Selamat sore. Sami-sami Mas Yosi, selamat sore. Pak Yoga mau tanya, ini Irfan Pak. Silakan Irfan. Mau tanya terkait dengan tadi komparasi beberapa teknologi flow meter ya Pak. Yes. Yang saya lihat itu untuk ultrasonik kan memang delay terkait dengan respon pulsnya ya Pak ketika kalibrasi. Yes. Nah itu apakah berlaku untuk compact prover atau semua prover Pak? Dan kira-kira solusinya seperti apa Pak? Oke, Mas Irfan dari perusahaan apa Mas Irfan? Dari Rex Audia Pak. Waduh. Siap Mas Irfan, terima kasih pertanyaan ini agak-agak hati-hati saya jawabnya. Cuman gini, pengalaman saya memang diskusi dengan beberapa teman yang sudah memasang Coriolis ultrasonic di luar negeri menggunakan compact prover ini memang jarang berhasil dalam
kegiatan proofingnya gitu. Karena apa? Karena memang seperti yang Mas Irfan sampaikan tadi, pulsa yang ditransmitkan oleh ultrasonic itu ada delay yang sampai ke flow form. Karena apa delaynya itu? Karena ada tahapan processing di CPU-nya si ultrasonic. Kalau misalnya Mas Irfan mungkin bisa diskusi lagi sama Mas Diki, kalau misalnya baca detail di rekomendasi Asmeti itu ada rekomendasi Asmeti tentang USM itu memang perlu diperhatikan terkait dengan pemilihan SBML-nya nanti, apakah compact proofer, apakah bidirectional proofer, karena masalah delay time ini cukup mempengaruhi ke proses proofingnya, keberhasilan proofingnya. Jadi sepintas sih mungkin secara apa namanya pengalaman saja yang mungkin perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa memang untuk flow meter tipe USM nanti mungkin di topik selanjutnya akan lebih baik menggunakan proofer yang volumenya besar. Itu statement yang saya rasa lebih fair. Untuk tipe flow meter USM itu disarankan menggunakan tipe proofer yang volumenya besar. Saya tidak bisa bilang bahwa harus tidak bisa pakai compact, itu terlalu apa namanya menjudge, tapi memang rekomendasinya volumenya harus besar gitu. Apakah bidirectional yang tepat ya mungkin gitu, tapi bidirectional yang volumenya besar gitu, jangan sampai ada beberapa tempat pun di Indonesia volume bidirectional proofernya kecil, itu mempengaruhi. Kurang lebih begitu Mas Irfan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Mas Irfan. Pak Yoga, Haidar Pak. Aduh, selamat malam Mas Haidar, ini di Bangladesh ini? Enggak, udah di sini aja dari Natuna kemarin. Nih, masih? Pak Yoga. Silakan. Iya. Tadi kan untuk yang liquid kan ada yang USM. Ya. Kita tahu kalau USM itu sendiri kan paling tidak ada regulasi yang harus di wet cal. Nah, kalau digunakan di sisi liquid, biasanya kan kita pakai PD meter atau turbine meter, di mana itu kan kita lakukan arus kerja untuk kalibrasinya kan in situ di lapangan. Kita pakai compact proofer atau kita pakai PD yang proofer yang sudah tercertified, yang sudah kita kalibrasi. Jadi kita bisa mengkalibrasi stringnya. Kemudian untuk USM sendiri, pastinya juga kalau dipakai liquid harus ada proofer juga. Nah, apakah USM yang dipakai di liquid itu juga harus di wet cal juga? Oke, terima kasih Mas Haidar pertanyaan ini harusnya ada sesi khusus untuk USM liquid ini sebenarnya. Oke, terima kasih. Sebenarnya dari API sendiri sebenarnya sudah memberikan petunjuk bahwa USM ini bisa diaplikasikan setara dengan tipe flow meter lain gitu kan, PD turbine maupun Coriolis gitu. Di mana penanganannya sama setara. Walaupun memang karakteristiknya memang lebih unggul, di mana tidak ada moving part, tidak ada juga lebih ringan dan lain sebagainya. Yang menarik ini memang tugas saya agak berat ini, merubah mindset teman-teman yang biasa main USM gas. Ini agak berat buat saya pribadi, karena memang saya berhadapan dengan yang teman-teman yang bervisi bisnis gitu kan, jadi memang agak susah dilihat. Yang menarik mungkin teman-teman juga ada beberapa kawan yang ikut juga seminar Force Technology kemarin beberapa minggu lalu yang diadakan oleh Force Technology. Di situ waktu ngopi sebenarnya di acara itu memang untuk gas calibration, USM flow gas calibration. Di situ saya pancing sebenarnya Force itu biasa juga nggak nguji untuk liquid. Yang menarik statementnya dari Force yang mungkin udah pengalaman dalam jasa kalibrasi. Saya nggak mau, dia bilang kurang lebih, saya nggak mau nguji metal liquid itu di fasilitas saja. Karena apa? Karena saya bisa nguji, bisa berhasil, tapi sebenarnya nggak cocok untuk diaplikasikan di site nantinya. Faktornya itu nggak akan cocok gitu. Jadi statement dia yang paling saya sepakati bahwa statementnya bahwa untuk nguji flow metal liquid itu yang paling benar adalah di lapangan dengan parameter kondisi sesuai lapangan dengan parameter produk yang sesuai di lapangan, di mana mendapatkan meter faktor yang benar, yang sah, diaplikasikan dengan media yang benar, yang sesuai. Gitu. Berbeda dengan kalau misalnya diuji di fasilitas kalibrasi, ya meter faktor dapat, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan di tempat in situ, tapi sebenarnya salah meter faktor itu, gitu. Nggak tepat. Itu kurang lebih Mas Haidar. Ini panjang ini ceritanya. Tapi saya batasi. Oke. Iya. Sebenarnya sudah ada gambaran ke situ, karena nanti seandainya USM dipakai di liquid harus ada wet cal, itu effort cost-nya itu akan bertambah. Yang seharusnya biasanya pakai PD atau turbin tidak perlu dikirim ke wet cal facility, tapi dengan pilihan teknologi yang lebih jauh bagus, tapi malah cost-nya akan ada lebih begitu kan. Pertimbangannya mungkin seperti itu. Tapi seandainya memang harus in situ, nah itu berarti kan sama perlakuannya dengan PD dan turbin, dan teknologinya jauh lebih bagus. Betul, Mas Haidar. Kurang lebih begitu. Jadi USM ini memang ya itu sebenarnya PD meter 12 inci misalnya, PD meter 12 inci wet cal bisa gitu kan. Tapi selama ini sudah di lapangan sudah sama proofer, ya udah diuji sama proofer gitu kan. Ya, sama halnya kalau misalnya USM 12 inci misalnya, ya dipasang sama proofer, ngapain harus wet cal, gitu kan? Betul, karena traceability-nya sudah ada di lapangan, in situ-nya sudah ada. Yes, Mas Haidar. Oke, cukup jelas. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Mas Haidar. Baik.
Baik para partisipan yang kami hormati, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi ya. Halo Pak Yoga. Iya Pak Budi. Halo Pak Yoga. Ya Pak Budi. Salam sehat. Materinya bagus. Next, Terima kasih, Pak Budi. dischedule dilanjutkan, dilanjutkan tipe berikutnya. Bila mana masih berkenan, banyak rekan-rekan yang berharap untuk dilanjut. Siap Pak Budi. Selamat Pak Yoga. Ya. Terima kasih Pak Budi. Salam sehat selalu Pak Budi. Amin, amin. Terima kasih. Baik, Bapak semua ya Mas. Baik, Bapak-bapak yang kami hormati, para partisipan yang terhormat, dengan segala kerendahan hati, saya mewakili PT Tidak Sabas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, apresiasi buat kawan-kawan yang sudah melakukan registrasi via www.tdrsps.com. Mudah-mudahan e-sertifikatnya bisa segera dikirim kepada emailnya masing-masing. Mohon maaf kalau misalnya atau mungkin pasti ada kesalahan, kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Tidak Sabas mengucapkan selamat berpuasa, selamat beli tajil atau menyiapkan tajil. Mudah-mudahan kita bertemu pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.